Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Senin tanggal 3 November 2025, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak dikatakan, Akkup ni'i, saroha mahamu saluhutna, sapakilalaan, akka namar holong niroha di dongan, namarasi niroha, naserep. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus menulis surat ini sebagai sebuah usaha untuk semakin menguatkan iman orang Kristen dalam mengaplikasikan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan beragama orang Kristen dalam nats ini memiliki banyak tantangan, penyiksaan, penganiayaan, karena mereka memilih jalan hidup yang benar. Untuk itulah, Petrus senantiasa memupuk iman percaya orang Kristen agar tetap setia kepada Tuhan, dan iman mereka semakin bertumbuh setiap hari. Petrus mengajarkan karakter orang Kristen dalam hubungan dengan sesama orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karakter utama orang Kristen adalah memiliki kasih. Untuk itu, Petrus menjelaskan bagaimana mengaplikasikan kasih itu dalam tingkah laku keseharian hidup orang Kristen. Yang pertama, perkataan seia sekata. Seia sekata berarti menjadi satu pikiran atau sependapat atau hidup harmonis. Dalam Filipi 2 ayat 2 Paulus mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang kedua, seperasaan. Seperasaan berarti saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka, dan bersama dengan mereka dalam segala situasi mereka. Oleh karena itu, perintah seperasaan di sini tidak hanya dorongan untuk bersama dengan sesama, tetapi lebih dari itu, menuntut sikap kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Dalam Roma 12 ayat 15, Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara. Ini kasih yang khusus untuk saudara seiman. Sekalipun kita memang juga harus mengasihi orang lain, tetapi jelas bahwa kasih kepada saudara-saudara seiman harus lebih ditekankan. Dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada
kawan-kawan seiman. Yang keempat, penyayang. Penyayang berarti memiliki hati yang lembut dan berbelas kasih. Ini adalah kelembutan hati yang membuat kita mudah tersentuh oleh kesulitan orang lain dan meresponnya dengan kebaikan, bukan dengan kekerasan atau ketidakpedulian. Dalam diri orang penyayang ada saling mengampuni dengan tulus. Yang kelima, rendah hati. Kesombongan akan membuat kita menganggap orang lain lebih rendah. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, dan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menjadi rendah hati tidaklah karena dipaksa, juga tidak karena kebetulan. Hendaklah kerendahan hati itu lahir dari hati yang tulus. Kerendahan hati membuat kita mau melayani, mendengarkan, dan mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karakter orang Kristen dalam nats ini akan menolong kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Marilah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus agar kasih Tuhan semakin nyata dalam hidup komunitas persekutuan kita, sehingga kita menjadi terang di tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ajari kami untuk bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan kasih yang tulus, tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Lepaskan kami dari egoisme, prasangka buruk, dan membeda-bedakan. Gantikanlah itu dengan kerendahan hati, untuk saling menghormati dan menghargai. Bantu kami untuk saling menopang dalam kelemahan, saling mengampuni saat terjadi perselisihan, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dengan kelembutan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami dapat hidup rukun, damai, dan terus bertumbuh dalam iman dan kasih persaudaraan. Di atas segalanya itu, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memohon di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Shalom.